Kalau kita yang setahu saya, yang sejarah yang ada saya selama hidup ini, ya tahun 68 umur saya masih kurang lebih 4 tahun, itu dengan tsunami, gempa bumi disertai dengan tsunami. Kemudian kedua yang kemarin yang di Tenggolo Bibi, tapi dampaknya juga ke sini, tapi juga membuat kita panik. Dan yang ini memang tidak punya tsunami yang tanggal 28 November kemarin apa September 2018 itu ya, itu yang agak parah. Walaupun tidak menimbulkan tsunami yang jelasnya, tapi menimbulkan kerusakan rumah, banyak material, menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, harta, terutama rumah mereka, kalau jiwa tidak. Bisa diceritakan lebih lengkap Pak tentang tsunami di tahun 68 itu seperti apa kejadiannya? Ya, menurut cerita orang tua atau om saya, karena salah satu yang jadi korban itu adalah paman saya, adik dari bapak saya itu, 5 orang anaknya itu semua tidak selamat, semua meninggal. Om saya dengan istrinya itu masih bisa ditolong, masih bisa selamat. Kalau kronologis kejadian menurut cerita mereka, ketika terjadinya gempa itu sekitar 5:30 pagi itu, mereka rasakan goncangan, bahkan kami di atas itu rasakan goncangan, mereka berlarian. Ini masih cerita, karena melihat air lautnya surut pada saat itu, maka mereka tidak melarikan diri, maksudnya katanya airnya turun, jadi mereka santai-santai saja. Ternyata air yang surut itu mengambil ancang-ancang, dan disitulah banyak terjadi korban, sehingga korban itu karena mereka tidak memahami, belum tahu seperti apa, kan belum pernah terjadi seumur hidup mereka seperti apa itu tsunami, dan tidak tahu pusatnya. Nah, disitulah ternyata airnya mengambil ancang-ancang, langsung meluap menjadi tsunami. Itulah sehingga mengakibatkan korban ratusan itu jam 6 pagi. Pengetahuan mereka sebatas itu, mereka hanya melihat airnya surut, air laut pada pagi itu, sepagi buta itu, lalu mereka santai. Tapi bagi yang sebagian mengetahui, ya dia sudah melarikan diri sebagian. Tapi karena ya pengertian seperti itu, merasa sayang, merasa kasihan sama keluarga yang ditinggal, harta, lalu mereka balik. Itu yang banyak juga meninggal, ambil balik, mau ambil balik anaknya, istrinya yang tertinggal, hartanya yang tertinggal. Ya banyak cerita seperti itu, cerita-cerita orang yang diselamatkan. Dan juga ada yang di tengah laut. Kemarin ada beberapa orang yang sementara melaut itu juga dihempas ombak, nanti ditemukan beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Nah, itu ceritanya. Nah, selain airnya surut, ada tanda-tanda lain nggak Pak sebelum terjadinya tsunami? Ya, artinya tanda-tanda yang mereka sampaikan itu ada, cuma nanti dicerita setelah kejadiannya. Itu ceritanya gimana Pak? Mereka bercerita pada saat itu hening, toh hening. Pada saat itu memang agak hening, tidak ada angin, tiupan angin begitu. Mungkin ada tanda-tanda yang mereka ketahui, karena kalau tanda-tanda yang sesuai dengan pengetahuan lokal mereka itu tikus keluar dari lubang. Cuma saya tidak tahu pasti apakah sesudah gempa dia keluar atau sebelum gempa. Dan ada sapi berlarian naik. Nah, itu belum tahu kejadiannya apakah sesudah gempanya atau sebelum gempa. Itu tanda-tanda yang mereka ketahui seperti itu. Dan masih banyak cerita-cerita yang sesungguhnya apakah dianggap pengetahuan lokal atau mungkin dianggap sebagai mitos atau apa. Yang jelas mereka yakini seperti itu. Pertama, kalau ada sapi berlarian katanya, ada tikus keluar dari lubang, ada ayam
menjantan di atas hubungan rumah, ada tikus naik ke hubungan rumah, itu bagi mereka tanda-tanda semua itu. Nah pada saat itu menurut cerita tante-tante saya yang sudah meninggal juga, tapi bukan karena tsunami seperti itu, karena mereka tinggal di pantai. Termasuk om saya itu, om saya kan anaknya susun piring 5 orang, jadi tidak bisa diselamatkan karena bawa. Di cerita mereka seperti itu. Bahkan menurut cerita mereka pada saat air laut itu turun, malah mereka katanya kumpul ikan. Nanti kita dipadukan itu apakah itu hanya cerita atau memang faktanya seperti itu waktu itu. Karena orang-orang tua yang sudah kita mau tanya itu yang di pantai tidak ada lagi. Nah, Silakan. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rustam M. Said. Lahir pada tanggal 17 bulan 7 1993, tepatnya di Desa Sijin Kanan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigimoto, Sulawesi Tengah. Kalau pengalaman saya tentang kebencanaan yaitu pada tanggal 15 Agustus hari Kamis jam 6.10 menit, tepatnya tanggal 15 Agustus 1998, saya berusia 15 tahun dan tempat saya sekarang sudah menjadi genangan air laut di pantai situ yang bercerita tentang masalah bencana tsunami pada tahun 68 yang mengalami korban lebih 200 jiwa. Saya sendiri adalah salah satu saksi hidup yang ikut korban pada saat itu, karena ikut merasakan di mana air laut yang terjadi di tsunami pada saat itu. Dia itu berpusat sebelah barat laut dari Desa Labian ini, tepat pada jam 6.10 menit terdengar sudah gemuruh dari luar. Sudah gempa ini ceritanya. Kurang lebih 5 menit kemudian nampak sudah dari luar. Berdirilah ombak pertama, kira-kira ketinggian kurang lebih 2 meter. Kemudian menyusul ombak kedua sekitar 4 meter sampai 5. Dan ombak ketiga yaitu jaraknya dari bibir pantai itu naik kemari ada 100 meter sampai di atas. Sementara di rumah saya sekarang ini ada pohon sagu ini, ada di situ tersangkut satu orang anak laki-laki yang umur kurang lebih 10 tahun pada saat itu, tinggal diambilkan itu apa namanya ini, itu tangga tukang panjat kelapa baru diambil di atas pohon. Termasuk keluarga saya itu banyak, kurang lebih 15 orang yang ikut korban pada saat itu. Tanda-tandanya sekitar jam 11 saat berhenti bermain di sekolah SD situ, pulang saya langsung ke rumah saya di pantai situ yang sekarang sudah digenangi air situ. Tiba di situ, sementara di perjalanan memang suasananya kurang lebih begitu, cuma ada saya pulang. Itu tanda-tanda semua mungkin itu. Sementara begitu selesai itu kembali alam ini bersahabat, sunyi senyap lah ini alam ini. Biar bunyi-bunyian dia kan biasanya setiap malam itu di sana sini burung berkicau itu, sementara itu sunyi senyap, tidak ada apa-apa yang. Dan tanda yang kedua itu kucing dalam rumah sangat gelisah dia, lompat sana lompat sini tertentu arah apa yang sebenarnya dia mau kejar. Nah, saya juga sih ya, karena kita namanya sudah setengah dewasa, sudah teringat saya yang pernah orang tua saya berbicara itu. Kalau ada tanda begini, biasanya itu orang daerah bilang sebelah akan datang.
sementara minum kopi. Saya keluar di luar rumah, kan masih rumah panggung semua dulu di tahun 60-an itu. Saya pandang di laut, kan apa yang terbentang kita menuju dari arah selatan begini. Nah, tidak lama kemudian gempa terjadi. Gempa terjadi yang berkekuatan pada 1,7 skala Richter itu. 5 menit kemudian ternyata yang runtuh itu ada bumbur api di tengah laut itu. Sekarang ada di depan pulau. Kira-kira kurang lebih 5 mil dari daratan. 5 mil ke 7 mil. Maka disitulah pusat ombak yang 68 itu. Nah, ombaknya terlihat seperti apa Pak waktu itu? Hitam nampaknya, karena ini kan awan tebal ini yang melintas dari selatan ke utara ini, itu di laut itu sudah terbentang begini. Kemudian jadi ombaknya nampak hitam itu aja Mas. Ini ombak yang ketiga yang paling tinggi Pak? Yang paling tinggi kurang lebih 8 meter. Apa ukurannya itu yang antar manusia kan nyangkut di rumah itu? Ada sagus gitu dulu. Ini kan mau ada rumah semua di sini. Di pasar itu yang terbatas. Berarti di situ 8 meteran Pak? Iya 8 meter. Kalau di sebelah sini ada sebetulnya ada 8 orang korbannya, 5 orang korbannya di sini tinggal di kumuh. Tidak ada biar satu hidup. Usia begitu. Itu kenapa korbannya bisa sebanyak itu Pak? Nah, korban ceritanya begini. Pada saat itu untuk penduduk asli di sini kurang lebih 70 orang. Yang karena jayanya itu banyak perahu-perahu layar orang selatan itu yang datang mau kopra ke Surabaya. Itu perahu kurang lebih 20 perahu di sini. Sementara satu perahu itu kadang lebih 10 orang. Perahu layar itu yang perahu mandar itu. Itu sekitar 90% menjadi korban di sini. Karena masih sementara tidur di pelabuhan. Baru perahu-perahu itu baikan di tiang rumah saya, kan rumah saya kan dekat Kuala begini Muara. Jadi tidak sempat kesiangan. Bela diri mau lari mau apa, sudah ditutup air. Dan di sini orang mandang tinggal dibakar separuh. Jadi masalah juga lalu tentang pembakaran mayat. Kenapa kok bisa dibakar Pak? Tidak bisa lagi dia. Karena menurut Dr. Robi itu, dia bilang ini mengakibatkan penyakit. Yang mengurus mayatnya siapa Pak? Oh banyak, polisinya, tentaranya, yang petugas-petugas di sini. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pegawai syara apa semua. Pokoknya tiap hari paling sedikit 15 orang, 10 orang. Kalau kekuatan aku kuat ini. Buat 2019. Kuat 2012. Berarti kalau di tahun 68 itu gempanya biasa aja gitu ya? Ya biasa aja, tapi terjadi tsunami. Ini hampir juga terjadi tsunami 2018 kemarin. Yang intinya ini karena kejadian ini tanggal 28 2018 ini hari Jumat kan? Iya. Kalau lalu itu hari Kamis. Ini hari Jumat 2 kali. Jam 3. Habis jam 3 kemudian jam 6. Saya turun di masjid itu, hampir saya di pinggir masjid itu. Mau sholat maghrib. Kuat ini. Atas kesempatan berikan kepada saya nama sebenarnya Muhammad Tayyib. Umur saya 71 tahun. Pekerjaan tani.
Pak bisa diceritakan Pak sejarah bencana yang ada di daerah ini seperti apa dahulunya? Iya. Kalau saya diwawancarai kurang lebih 2 tahun lalu, itu bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah ini pada umumnya, khususnya di daerah Labean, Kecamatan Balesang, itu tanggal 15 bulan 8 tahun 1968 pada waktu itu, tepatnya jam 5 subuh. Itu bencana yang kalau terjadinya di Labian Pantai, nama Mapaga itu, di situ mengorbankan jiwa kurang lebih 200 jiwa yang tewas waktu itu. Nah, waktu itu gimana sih Pak di waktu subuh itu ada diawali gempa kah? Gempanya seperti apa? Kerusakannya seperti apa gitu? Iya, pertama itu goyang dulu, goyang tanah, kemudian setelah goyang terdengar bunyi yang menderu, datangnya itu arahnya dari laut. Nah, ternyata air laut yang naik, yang menderu tadi ini. Jadi karena pada waktu itu saya dalam keadaan bujang waktu itu, kebetulan di daerah Malino, yang daerah itu kurang lebih 3 km dari sini, bagian selatannya, ada orang pesta, jadi namanya kita bujang. Ya, jadi pada malam itu rame-rame ke ke pesta, ngadi resepsi sampai siang. Begitu jam 5, tepatnya jam 5, sudah goyang. Nah, goyang bunyian, menderu dari arahnya dari laut. Nah, saya langsung turun itu lari. Saya sendiri berteriak itu, saya bilang, lari kamu orang, lari masuk, lari ke gunung, air naik, air naik. Itu sementara ini goyang tanah ini berjalan. Nah, pada waktu itu sekitar yang saya pimpin waktu itu lari ke gunung, saya masih ingat jalan saya sekarang ini, kurang lebih 100 orang, termasuk orang di pesta itu, kan masih banyak orang, kemudian orang-orang yang di sekitar itu, saya arahkan lari ke gunung. Nah terus Pak, ada tanda-tandanya nggak Pak di saat kejadian itu? Kan Bapak lagi berpesta tuh Pak. Iya. Nah Bapak sebelum Bapak lihat air itu ada tanda-tandanya nggak sih Pak? Bapak lihat apa gitu? Atau Waktu itu tidak ada. Tidak ada saya melihat tanda-tanda. Mungkin ada atau tidak sempat saya melihat toh. Cuma itu saja. Begitu jam 5 subuh itu terjadi sudah gempa itu, sudah goyang toh. Di situ mulainya. Nah, saya lari dari waktu itu naik ke gunung. Saya bawa ada keluarga satu ikut saya lari ke sini. Nah, saya dapat kemari di jalan ini. Air semua itu, air laut naik ke darat itu laksana air banjir itu, derasnya itu. Ketinggiannya berapa Pak? Kira-kira? Kalau waktu itu ketinggian daripada ombak yang menghantam ini ya kurang lebih kalau 5-6 meter ada itu. Nah yang kena gelombangnya daerah mana aja Pak? Yang kena gelombangnya termasuk daerah Kembayang ini. Kemudian yang pusat gempanya di daerah Balesang. Labian Pantai namanya. Nah itu kalau orang sini punya sebutan tersendiri nggak Pak tentang tsunami? Ada. Apa Pak? Iya. Kalau sebutannya orang sini, kalau gempa itu namanya tagiun. Tagium? Ya, tagiun. Tagiun.
Tagiun. Tagiun. Kalau tsunami Pak, Tsunami Ogotasi. Ogotasi mene. Maksudnya air laut naik ke darat. pasti Ogotasi mene. nenek.